Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, saya di sini Yulistiawati sebagai presentator dan teman saya Siti Ma'rifah sebagai observer dan dua teman saya Mbak Syita dan Mbak Lina sebagai siswa. Oke. Jadi di sini sebelum mulai kegiatan pada ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Doa selesai. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita akan membahas tentang chatbot sebagai simulasi konseling sebaya. Siapa di sini yang pernah tanya sesuatu yang personal ke ChatGPT atau AI lain? Bukan hanya tentang tugas sekolah aja. Mbak Lina, biasanya tanya tentang apa? Tanya tentang kalau kita kan lihat di Instagram, baca garis tangan gitu, terus lihat kok pengen, terus ya udah garis tangan saya tak fotokan lah, kan nggak buka atau jadi masih aman, terus nggak kelihatan jelas banget kan ya, tak liatin ininya doang biar data saya aman, terus kayak gitu tak suruh banyak garis tangan. Oke. Kalau curhat pernah? Alat curhat nggak pernah. Mbak Syifa? Kalau saya ini, kalau misalnya kita ada sesuatu yang menarik, apakah ini benar atau ini salah, saya tanya ke AI. Oke. Berarti kalau misalkan lagi sedih atau cemas jam 11 malam itu nggak pernah chat? Pernah. Oke. Menurut kalian apa bedanya curhat ke teman atau ke guru BK dengan curhat ke AI? Kalau ke AI lebih ini memvalidasi perasaan kita. Jadi AI itu memvalidasi perasaan. Kalau misal baru sedih, biasanya mungkin template-nya kayak kalau ceritanya seperti itu, pantas kamu merasa sedih. Jadi kamu merasa mendapatkan dukungan ya? Iya, Okay. tapi ya seperti itu kan. Jadi kamu merasa kalau misalkan AI itu mengerti kamu? Iya, Okay. tapi jadi kayak beda kalau sama orang. Kalau sama orang kan biasanya masih, oh kamu tuh gini karena begini, bisa aja karena ini. Tapi kalau AI itu lebih kayak dia mendukung kita. Oh iya, dapat validasi. Iya, dapat validasi Okay. kayak gitu. Oke, di sini saya akan membahas apa itu chatbot AI. Chatbot AI ini adalah program komputer yang dapat memahami dan membalas percakapan menggunakan bahasa manusia, dilatih dari sangat banyak contoh teks. Nah, kini banyak remaja yang mulai menggunakannya bukan hanya untuk bertanya tugas sekolah, tapi juga curhat. Seperti yang Mbak Sita dan Mbak Lina lakukan pada jam 11 malam itu. Inilah yang membuat penting bagi kita untuk memahami sejauh mana chatbot bisa membantu dan di mana batasnya. Nah, AI ini belajar dari pola. Jadi AI ini merespon berdasarkan pola bahasa dari data, bukan pemahaman atau perasaan sesungguhnya. Yang kata Mbak Syita tadi katakan, AI ini selalu memvalidasi perasaan Mbak Syita. Jadi Mbak Syita merasa didukung. Iya. Tapi itu tidak sepenuhnya baik. Oke. Dan keuntungannya adalah AI ini tersedia 24 jam. Jadi kalau misal jam 11 malam, 12 malam kalian lagi galau misalkan tidak bisa tidur, itu biasanya remaja kebanyakan curhat ke AI. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah AI bukan manusia. Tidak memiliki empati sepenuhnya dan tidak mengenal konteks hidup penggunanya secara utuh. Seperti yang tadi dikatakan bahwa dia itu selalu memvalidasi karena AI ini tidak punya perasaan. Oke, kalau manusia kan meresponnya dengan perasaan. Nah, ini perbedaan chatbot AI versus konselor atau teman manusia. Chatbot AI merespon cepat, kapan saja, terus tidak menghakimi secara terbuka. Seperti yang tadi kita kalau misal curhat selalu dapat validasi, terus tidak sepenuhnya menjamin kerahasiaan data, itu kurangnya.
Terus tidak mengenali nada suara, raut wajah, atau konteks personal. Misalkan di ChatGPT, kalian kan namanya misal Mbak Rashita. Terus kalian buka ChatGPT, halo GPT, saya Lina. Itu pasti GPT ini akan merespon bahwa kalian adalah, kalau Mbak Rashita ini adalah Lina. Itu kan berarti data yang tidak benar. Ya. Tidak bisa bertindak nyata saat situasi darurat atau krisis. Jadi misalkan kalau curhat ke manusia kan ketika menangis itu kan ada tindakan-tindakan dia gitu. Tapi kalau AI ini tidak ada. Nah kalau konselor atau teman manusia memahami emosi lewat empati, jadi di empatinya itu ditunjukkan. Mengenal konteks hidup dan riwayat personal, terus terkait kode etik dan menjaga kerahasiaan profesional. Jadi kalau misal kalian curhat di AI itu bisa jadi kebocoran data personal kalian, privasi kalian. Tapi kalau di manusia itu apalagi ya bisa itu juga. Tapi kalau misalkan kalian curhatnya ke BK atau konselor itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Bisa membaca nada suara, bahasa tubuh, situasi sekitar. Kadang kan kita mengucapkan saya lagi nggak sedih, tapi rautnya ternyata lagi sedih. Nah itu manusia lebih itu. Terus dapat mengambil tindakan nyata saat krisis. Itu. Terus batasan etis chatbot dalam konseling. Jadi kalian sebelum melakukan chat curhat ke AI itu ada hal-hal yang perlu kalian pahami, bahwa AI ini memiliki empati yang semu. Respon dia tentang memvalidasi perasaan kalian itu semu, tidak berdasarkan perasaan yang sesungguhnya. Yang kedua, kerahasiaan. Percakapan kalian itu bisa tersimpan di sistem. Berbeda kalau misalkan kalian curhat ke konselor, nanti ada konflik. Nah, konteksnya personal. AI tidak mengenal riwayat hidup keluarga atau situasi unik penggunanya. Terus kalau ada situasi krisis, si AI ini tidak bisa merespon dengan baik seperti manusia. Nah, chatbot AI ini bisa sekali digunakan untuk konseling sebenarnya. Nah, tapi dia tidak bisa menggantikan manusia atau konselor. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi gunakan chatbot AI sebagai teman bicara awal. Tapi ketika perasaan berat atau situasinya serius, bicaralah dengan guru BK atau orang dewasa yang kamu percaya. Sekarang saya mau bertanya, kapan sebaiknya kamu memilih bicara ke guru BK atau orang dewasa yang dipercaya dibandingkan hanya mengandalkan chatbot? Saat saya benar-benar praktek nggak bisa mikir lagi dan saya AI tidak terlalu memuluk saya, benar bisa saya salah. Oke, pendapat yang bagus. Kalau Mbak Sita? Kalau AI dia lebih memvalidasi tanpa tahu. Sebenarnya kita kan masalahnya juga kalau misal manusia kan lebih reflektif, maksudnya seharusnya seperti ini tidak kaku satu arah saja. Oke, pendapat yang bagus juga. Jadi benar, kalau misalkan kita memang tidak apa-apa curhat atau konsultasi ke AI, chatbot AI untuk mungkin meluapkan emosinya, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan. Dan banyak juga yang kayak kasus itu mereka ketergantungan dengan AI, bahkan menjadikan AI sebagai pacar gitu ya. Dan itu yang berbahaya. Kita harus sebagai remaja harus membatasi hal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.